Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang Ibu. Siang Ibu. Gimana? Sudah jadikah matriksnya? Bu masih ada yang kurang karena tadi saya berpindah haluan gagasan Bu setelah itu mentor apa namanya konsultasi mentor. Oke, Mohon nggak maaf apa-apa. Ibu. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang lebih enak itu sebelum nanti teman-teman bikin laporan itu, matriksnya itu dikonsultasikan dengan mentor. Karena memang yang paham banget ya mentor, dan itu memang harus persetujuan mentor. Gitu. Mungkin ada yang lain lagi? Izin Bu, Ya. eh, kemarin kan untuk tugas yang agenda 3 itu Mhm. kan sebetulnya udah dibuat, cuma Hmm. memang waktu hari apa gitu, kata mentor salah satu yang intinya ada yang perlu dirubah dari Mhm. isu yang bakal dijadikan rancangan aktualisasi itu. Cuma udah 2 hari ini mentor saya sakit Bu, nggak masuk kerja. Oke. Aduh, kasihan ya Hmm, kalau tapi, tiba-tiba hmm, ditanya-tanyain gitu nanti makin sakit lagi. iya makanya. Udah nanti paling insya Allah mungkin hari Senin udah bisa masuk. Oke, selanjutnya yang lain boleh? Saya Bu, sama Oke. saya juga masih pakai Hmm. gagasan sementara Bu, karena memang Senin baru konsul lagi ke Pak Sekretaris terkait. Mungkin ada, kalau di gagasan ide saya ada yang nomor 2 itu mungkin akan mencuat ke nomor 1. Jadi yang nomor 1 akan digantikan dengan isunya. Seperti itu. Hmm. Oke, yang lain lagi adakah? Mungkin mau dilihat dulu tugasnya waktu agenda 3 seperti apa gitu teman-teman. Dilihat dulu gitu. Atau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ada lagi nggak? Bu, saya mau tanya, itu Boleh, kalau seumpamanya kita bikin aplikasi tapi aplikasinya yang free gitu, boleh nggak ya Bu? Atau boleh, memang, oh boleh, boleh, iya. boleh. Kayak apa ya? Kayak Apa sih? Wix.com bisa, Ya, ya. ya. Terus kayak apa ya? Apa sih? Saya lupa lagi sebutannya apa gitu ya. Ada juga bisa, nggak apa-apa. Oh ya, ya udah. Makasih Bu. Oke. Dan itu nanti Teh Sarah sendiri yang bikin. Iya Bu, untuk itu Oke. saya sendiri. Mm-mm. Terus kira-kira dalam prosesnya nanti selama 30 hari kerja dirasa aman atau tidak gitu. Insya Allah aman Bu. Saya jadinya punya dua apa ya, dua alternatif begitu Bu. Mm-mm, Selain mm-mm, aplikasi juga ada yang lebih apa ya, lebih simpel untuk mm. dibuat, tapi juga sepertinya kalau saya pikir-pikir lagi malah lebih apa ya Bu, lebih rapi kalau pakai website gitu Bu. Oke, ya. Bisa, bisa. Boleh. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada lagi, silakan ya teman-teman ya. Bu izin bertanya juga Bu. Boleh, silakan. Mungkin kan kalau teman-teman lain yang basicnya di IT gitu, mungkin ada Hmm, beberapa yang bikin aplikasi atau saluran WA kemarin itu ada. hmm, Nah kalau saya itu eh, gagasannya Bu, terobosannya itu bikin SOP Bu. hmm. Jadi kan rancangan aktualisasinya itu untuk sementara ini terkait dengan pengelolaan JDIH karena karena emang bertepatan saya bertugas di Subag Hukum juga gitu. Hmm. Nah, saya mau bikin SOP pengelolaan JDIH itu yang mencakup website JDIH-nya, media sosial JDIH-nya juga gitu, dan laporan JDIH-nya. Kalau kayak gitu Oke. gimana Bu kira-kira? Iya, nggak apa-apa. Tapi memang SOP-nya itu sebelumnya nggak ada ya? Belum ada ya?
Ya, belum ada Bu. Awalnya mau bikin SOP pengelolaan SPIP, cuma memang yang SPIP itu udah ada, jadinya Oh, saya ganti aja. Tapi tetap hmm, pakai teknik penapisan juga Bu. iya, iya. Bisa kok, nggak apa-apa SOP itu. Nah, itu tadi ya, karena teman-teman ini selama 30 hari kerja, kira-kira gimana dalam kurun waktu 30 hari kerja itu, gitu loh. Bikin SOP itu kan kadang memang ya kesannya kayak menyusun draft konsep seperti itu ya. Tapi kan itu butuh bolak-balik revisi gitu ya. Dan itu nanti selesainya benar-benar jadi SOP dan memang sudah ditandatanganin kan gitu ya Kang Edwin ya. Ya, nah itu kira-kira dalam waktu 30 hari kerja gimana? Beratkah atau memang oh aman kok dan kira-kira nanti mendapat dukungan dari mentor gitu. Gitu Kang Edwin. Siap, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Nggak apa-apa kok. Jadi misalnya mau bikin panduan gitu ya. Jadi ada panduan, ada SOP. Beda ya teman-teman panduan dan SOP. Misalnya SOP udah ada, tapi alurnya masih belum jelas. Kemudian dibantu dengan teman-teman bikin panduan seperti itu. Nah, panduan alur itu tadi bisa juga jadi panduan, bisa juga dibikin video video panduan dari alur itu kan bisa juga. Nah, video tadi kira-kira ditayangin di mana? Bisa nanti mau diposting di media sosial gitu. Bisa nanti video tadi dimasukin ke si disimpan di Google Drive, di link, kemudian link itu dirubah jadi QR barcode buat ditaruh ditempatkan di mana gitu. Itu bisa juga seperti itu ya. Itu tadi panduan. Kalau SOP kan ya SOP buat kita-kita juga ya. Jadi biasanya panduan yang masih bisa di-share ke mana aja gitu ya. Gitu teman-teman. Ini buat gambaran lagi ya teman-teman. Jadi dari panduan itu juga bisa jadi keluar berbagai macam eh, apa ya model gitu ya. Jadi misalnya poster digital dari panduan alur misalnya seperti itu. Kemudian panduan alur juga bisa nanti jadi video, videonya seperti apa dengan bantuannya sekarang teknologi-teknologi itu kan. Dengan animasi aja nggak apa-apa, nggak harus teman-teman nanti on cam juga di video itu nggak harus. Jadi bisa juga dengan video gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Ini kita sambil teman-teman sambil ya itu tadi ya karena ke kepentok juga sama belum persetujuan mentor ya. Boleh kok nanti ini apa Word-nya coba yang tugas agenda 3 mungkin kita bisa lihat, nggak apa-apa gitu loh. Mungkin ada yang mau dilihat dulu, yang lain coba. Mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman? Izin bertanya Bu perihal Boleh jadwal silakan. jadwal rancangan aktualisasi ya yang tadi Mm-mm, dipaparkan oleh Ibu. Itu kan mm-mm, Selasa tanggal 24 Februari pembimbingan rancangan aktualisasi bab 1, 2, dan 3 awal mm-mm, nih mm-mm, ya sama sharing bab 1, 2, dan 3 mm-mm, naskah mm-mm, rancangan mm-mm, aktualisasi. Nah, itu mm-mm. tuh formatnya kayak udah langsung jadi atau draft Bu? Udah langsung lengkap atau draft Bu? Draft aja juga nggak apa-apa kok. Oh gitu. Jadi udah masuk bab 1, 2, 3 ya berarti Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh Nah, gitu. nanti dilengkapinnya ya nanti kan paling ngelengkapinnya misalnya maksudnya lengkap itu ada daftar pustaka gitu ya. Kemudian daftar Iya. tabel, daftar isi gitu. Itu nanti belakangan nggak apa-apa. Yang penting bab 1, bab 2, bab 3 Gitu. Jadi gitu. isinya ya Bu ya. Iya, iya Hmm, isinya. baik, baik, baik. Terima kasih. Nah, jadi Izin bab bertanya, 1 Ibu. boleh boleh silakan. Bu, maksimal untuk perubahan isu itu kapan ya, Bu? Karena kan Selasa ternyata kan harus dikonsultasikan tuh ke Mm-mm. Ibu sebagai coach. Nah, maksimal perubahan isu setelah kita konsultasi dengan mentor itu kira-kira kapan ya, Bu? Nah, jadi waktunya ya, waktunya itu cuman hari Senin berarti kan. Iya ya, teman-teman konsultasi kan bisa ketemu Senin. Nah, itu tadi malah Kang Edwin kalau lagi sakit nggak tahu juga ya. Nah, karena waktu teman-teman ini tuh sempit, jadi nanti misalnya eh, anggap aja, makanya saya bilang dicicil dulu, kira-kira yang bisa dicicil apa
gitu ya. Karena ini memang teman-teman menunggu nih. Nah, kira-kira yang bisa dicicil apa nih? Gitu kan. Yang bisa dicicil itu tuh bab 2. Silahkan teman-teman cicil dulu lah bab 2. Gitu ya. Sambil menunggu. Karena ini nunggu. Kalau nunggu itu kan jadinya kalau kita nggak ada action gitu, takutnya nanti malah ketumpuk-tumpuk sama yang lain gitu kan. Mending bikin dulu bab 2. Karena kalau bab satu itu nanti masih nyambung ya. Jadi bab satu itu dimintanya juga di pendahuluan itu sudah menjelaskan dengan ringkas isu atau masalah yang diangkat dan sudah ada judul aktualisasinya. Itu di bab satu, di bab pendahuluan gitu. Nah, makanya saya minta tadi kalau misalnya hari ini teman-teman bisa selesaiin matriks dan bisa ketemu dengan mentor, sudah persetujuan gitu kan. Nah, kita bisa tuh nanti mulai hari Selasa tuh udah pembahasan 1, 2, 3 gitu. Cuman karena memang tadi masih belum belum pada ketemu sama mentornya, mau nggak mau kan hari Senin ya. Nah, hari Senin kalaupun ngebut hari Selasa itu udah jadi bab 1, 2, 3, takutnya nanti nggak maksimal, ya kan? Makanya saya bilang sekarang ini silakan nyicil bab 2-nya dulu. Karena bab 2 itu kan isinya ini ya teman-teman ya. Bentar. Nih, isinya profil organisasi, profil peserta, role model, nilai ASN berakhlak, sama manajemen ASN, sama smart ASN. Nah, silakan dicicil dulu bab 2-nya. Gitu. Nah, kalaupun nanti misalnya hari Senin, yang sudah, nanti boleh matriksnya dikirim ke saya. Berarti Senin itu tanggal 24 ya. Kita ketemu siang aja berarti. Gitu ya, biar teman-teman ada waktu ketemu sama mentor buat ngejelasin masalah dan gagasannya apa yang akan diselesaikan gitu. Gitu gimana? Selasa siang berarti ya. Oke, siang. Sama siang jam segini aja ya, 13.30 atau 13.40 ya. Gitu. Boleh. Jadi Ya, Bu. Selasa Selasa siang. Nah, kalaupun teman-teman masih belum dapat persetujuan dari mentor, yaitu tadi saya nitip bab 2-nya tolong diselesaikan dulu gitu ya dengan contoh referensi. Nanti saya bantu share referensi ya buat contoh teman-teman gitu ya, contoh laporan gitu. Karena memang waktunya teman-teman nih ya, karena metodenya ini kan beda. Teman-teman ini kan metodenya yang blended learning gitu ya. Nah, metode blended learning sama metode full daring itu kan beda. Nah, kalau full daring itu kita pertemuan buat coaching 1, 2, 3. Ada empat kali pertemuan, habis itu seminar. Kalau blended learning cuma 3 kali pertemuan, habis itu seminar gitu. Nah ini kan kita ketemu lagi Selasa 24 Februari, terus ketemu lagi 3 Maret gitu. Kalaupun nanti teman-teman dirasa masih butuh ketemu sama saya, silahkan. Nanti kita sepakatin setelah tanggal 24 Februari gitu. Gimana? Buat itu tadi, karena waktunya nggak banyak gitu. Karena belum-belum langsung seminar ini teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kita sepakatin di tanggal 24 Februari kira-kira kita mau ketemu lagi kapan gitu. Nah, setelah 24 berarti kalau mau ya antara 26 atau enggak malah 27 gitu. Gitu teman-teman ya. 27 kalau enggak 27, 27 malahan. 27 pagi bisa. Pagi atau siang kayak gini bisa. 27. Gitu. Mau nggak teman-teman? Boleh sih Bu, kalau teman-teman Oke. yang lain juga ini Hmm, Siap, karena Bu. setuju. memang karena memang harus ada coaching yang di luar jadwal. Gitu ya, Iya, teman-teman ya. 27 Februari berarti siang ya.
Mau siang apa pagi 27 Februarinya? Kan 24 Februarinya siang. Pagi boleh, Bu, kalau dari saya. Pagi. Tapi kalau dari Oke. teman-teman yang lain, takutnya ada Kalau agenda. Jumat pagi aja sih. Oke. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi gitu. Nah gitu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini yang pada coba saya tanyain satu-satu ya. Tadi kan yang sudah nanya ada Teh Sarah, ada Kang Abi, Teh Sita, Kang Edwin. Nah, saya mau nanya nih. Deg-degan semua nih. Saya mau nanya, maksudnya gimana nih? Kan tadi progresnya dari Kang Abi, Teh Sarah, Teh Sita, Kang Edwin kan sudah menceritakan ya, karena memang kebentok itu kepentok sama mentornya ya, karena memang belum ketemu ya. Nah, kemudian saya mau nanya nih ke Teh Aisyah, coba Teh Aisyah, silakan Teh. Ya, Ibu. Mm-mm. Kalau Aisyah udah konsultasi sama mentor, terus Mm-mm. mentornya juga bilang, udah boleh Ibu, udah Mm-mm. disetujui juga. Terus Mm-mm. sebenarnya Aisyah udah bikin matriksnya. Mana? Mana? Ayo, kita lihat Nah, yuk. Di-share ya, silahkan. aduh, tunggu dulu Bu, bentar. Tapi ini matriksnya masih kayak gambaran Aisyah gitu kan, soalnya Aisyah tadi mengerjakannya sangat terburu-buru. Oke, Ada belum nggak Bu? apa-apa. Lagi jalan, lagi OTW. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita lihat buat gambaran kita-kita juga, Teh Aisyah. Oke, Ibu. Ini, ada gak Bu? Oke, ada. Oke, nanti kan tinggal ini kan kalau unit kerja nanti dilengkapin sendiri. Nah, ini ya identifikasi isu. Nah, saya sambil nanya-nanya nih, kurang optimalnya transparansi kegiatan dan program kerja gitu. Nah, ini emang biasanya gimana? Transparansi kegiatan dan program kerjanya gimana? Nah, Ibu sebenarnya Gimana, Teh? sebelum ada CPNS, sebenarnya transparansi program kerjanya tuh dia emang benar-benar kurang kan, maksudnya kurang dioptimalin di sosmednya gitu. Jadi kayak seadanya aja gitu di postingnya. Nah, ini tuh udah mulai berjalan semenjak ada CPNS. Tapi berjalannya tuh dia nggak kayak misalkan hari Senin, Selasa, Rabu ada kegiatan di KPU Ciamis. Cuma dia yang didokumentasikan misalkan hari Senin doang, jadi Selasa, Rabunya enggak gitu loh, Bu. Nah, jadi Aisyah tuh Oke, awalnya mau optimalin transparansi kegiatan. oke. Tapi itu udah ada SOP-nya belum? Memang harus dilakukan atau memang Sebenarnya kalau untuk SOP, Aisyah kurang tahu, tapi Aisyah pernah nanya kalau untuk SOP yang mau Aisyah buat ini tuh sebenarnya gak ada. Jadi kayak transparansi kegiatan untuk sosial media tuh kayak ya udah seinisiatifnya ini aja, kita aja oh, gitu. harusnya ada ya sebetulnya ya. Nah, kalau ada kalimatnya benar, kurang optimalnya. Nah, kalau memang nggak ada, berarti ya bukan kurang optimal gitu kalimatnya. Nah, Ibu, tapi Aisyah tuh Mm-mm. kan ambil kata Mm-mm. kurang optimal karena Mm-mm. sebenarnya dia udah dijalankan, cuma Mm-mm. belum benar-benar dijalankan gitu loh, Bu. Nah, Ya kalau masalahnya, gitu. masalahnya itu emang sudah tupoksinya, emang udah ada alurnya, memang harus seperti itu dijalankannya gitu loh. Ada kayak kebijakan yang memang mengharuskan itu dilakukan gitu loh. Iya kan? Iya nggak? Ya, Bukan dari, oh ini memang sudah dilakuin dari zaman dulu-dulu. Cuman eh, ini loh, apa buat menggerakkannya itu kita kan butuh butuh kayak apa ya? Kita kan ngerjain apa-apa butuh kayak SOP, butuh SK, butuh apa gitu loh. Nah, ini ada apa enggak gitu. Gitu. Iya nggak? Bener ya, nggak? ya Iya kan? berarti ya Ibu berarti kalau misalkan tidak ada, tapi nanti Aisyah akan pastikan lagi ya Bu ke Iya. Pastiin aja. Mm-mm. misalkan kalau misalkan tidak ada SOP-nya berarti kata-katanya bukan kurang optimalnya berarti apa Ibu? Ya tidak ada, belum ada. Oh berarti tidak ada transparansi kegiatan. Mm-mm.
Ini coba Kang Faisal, gimana Kang Faisal resen nih? Silakan. Izin Bu, Eh, Hmm, soalnya yang saya juga kurang lebih hampir sama dengan yang Teh heeh. Aisyah. Oke. Cuman memang kalau bahasanya tuh, jadi belum optimalnya pengelolaan arsip digital, dokumentasi kegiatan secara sistematis dan terstandar. Jadi Mm-mm. kalau yang saya baca-baca Bu terkait dengan Mm-mm. arsip digital, dokumentasi kegiatan gitu ya, bentuk foto ataupun video, itu masuknya dalam pengarsipan digital, dalam artian Mm-mm. itu kewenangannya mungkin arsiparis ya Bu ya seharusnya. Tapi kalau dalam Mm-mm. bahasa regulasinya itu adalah ahli arsip digital sih seharusnya bahasa Mm-mm. jabatan. Cuman di Mm-mm. kami nggak ada, cuman ada arsiparis saja fungsionalnya tuh. Ya mungkin berarti itu mungkin seharusnya menjadi tupoksi dari arsiparis ya Bu untuk arsip digital Mm-mm. dokumentasi Mm-mm. kegiatan tersebut. Cuman di kami ini masih kurang optimal. Jangankan arsip digital, arsip yang non digital aja tidak optimal gitu Bu. Mm-mm. Sehingga kami tuh saya berinisiatif Ya, untuk ya. pengelolaan arsip digital karena urgensinya itu adalah pertama kalau kita tidak membuat eh, tidak melakukan pengelolaan arsip digital, dampaknya adalah komputer ataupun laptop kerja cepat Mm. cepat cepat penuh Bu. Karena Mm-mm. ya size dari foto ataupun video itu ya lumayan, apalagi kadang pernah saya bikin dokumentasi kegiatan full board itu bisa nyampe 100 giga Bu, dari mulai foto Oke. dan video satu kegiatan saja gitu. Makanya ya kalau memang ini hanya disimpan di satu laptop kerja saja, maka pasti bakalan cepat penuh dan mengurangi dari kinerja itu Bu. Ya makanya Oke. saya tuh eh ya mungkin sama, mungkin bahasa dari Teh Aisyah ini masih terlalu, maksudnya tuh cuman bahasanya dengan rapi ya Teh ya. Ya. Cuman kalau saya tuh dalam artian untuk gagasan pemecah isunya itu adalah optimalisasinya tuh dengan membuat suatu hard disk master terpusat. Walaupun memang hard disknya kita menggunakan ya seadanya yang ada di kantor, jadi tanpa ada pengadaan baru, kita hanya mencari kapasitas yang paling besar dan kita misalnya mau itu di format atau kita diseleksi ulang si file yang ada di dalamnya, bahkan kita melakukan seleksi dari foto setiap kegiatan gitu Bu, misalnya dari biasanya nih saya sih bisa nyampe sampai ribuan ya Bu ya, dalam satu kegiatan saya foto bisa bisa nyampe ribuan. Nah, ketika sudah selesai produksi, editing, dan publikasi, kita harus melakukan seleksi. Misalnya cari 20 foto terbaik dari 1000 foto misalnya tuh. Yang dengan susunan foto pimpinan, audiens, pemateri, atau seremoni kayak gitu, Bu. Seperti itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan juga buat Ibu, Bu. Nah, ini kan memang sudah menjadi ada tupoksinya seharusnya jadi dari arsiparis untuk mengenai masalah pengelolaan digitalisasi arsip digital ini tuh. Tapi dikarenakan kurang maksimal, apakah bisa diambil alih hanya sebatas untuk internal subag saja? Seperti itu. Oke. Oke, baik ya. Jawab yang Kang Faisal bisa sebetulnya. Cuman kalau yang Teh Aisyah ini ya, yang saya lihat karena di sini kurang optimalnya transparansi kegiatan. Nah, kalau yang isu kedua, saya malah nggak apa-apa. Pemanfaatan media sosial kurang dioptimalisasi. Nah, kalau yang pertama kurang optimalnya transparan kegiatan dan program kerja, ya, itu kan berarti kayak seperti kayak di yaitu dari kayak itu persepsinya Teh Aisyah aja gitu. Enggak, Ibu salah sebenarnya. Ah, ya kan? Gimana Teh Aisyah? Ini di Ah, media sosial maksudnya. nah, iya, makanya Aisyah itu juga saya jadi tanya. bingung kenapa. Ibu maaf sumpah Aisyah. Gitu. Kan Makanya kayak kalau bener-bener ah, Aisyah jadi bingung sendiri. Terus karena Ibu iya, tadi bilang nomor 2 masuk akal, tapi nomor 1 enggak, terus Aisyah kayak baca lagi gitu kan. Tapi ya iya, sih benar gak ada tulisan media sosialnya. Pantesan Aisyah jadi iya, bingung. Kenapa iya. ya? Itu Karena gitu. kalau itu tadi jatuhnya ya Teh Aisyah ya, jatuhnya Mm-mm. itu tuh kayak itu tuh kayak
ya itu menurut Teh Aisyah aja gitu. Walaupun memang isu ini memang ya emang ini identifikasi isu yang menemukan Teh Aisyah. Cuman kalau itu kan tadi transparansi kegiatan dan program kerja loh, itu dari instansinya Teh Aisyah loh gitu. Dari pegawainya aja ngerasa kurang transparansi kan kayak gitu kan. Jadi kayak oh ini tuh jadi kayak persepsinya Teh Aisyah sendiri gitu gitu loh. Karena ternyata memang kurang lengkap gitu aja sih gitu ya. Iya Ibu, tapi ini maksudnya Aisyah ada tanda media sosialnya ya Ibu. Jadi Iya, sebenarnya iya, iya. nomor satu sama nomor dua tuh sama, cuma kalau nomor satu tuh Heeh. transparansi kegiatannya, tapi nomor dua Hmm. tuh apa sih edukasi kepemiliwannya gitu. Hmm. Tapi gagasan yang Aisyah ambil tuh sebenarnya optimalisasi pengelolaan dokumentasi foto dan video kegiatan KPU Kabupaten Ciamis secara terstruktur. Hmm. Karena selama ini Hmm. tuh apa sih kalau misalkan dokumentasi foto dan video dia tuh disimpannya tuh masih di HP Aisyah gitu. Jadi belum ada Hmm. apa sih fasilitas kantor yang Ya, ya, ngelola dokumentasi ini. ya. Tapi Aisyah Berarti udah konsultasi heeh. sama mentor Aisyah tuh katanya gak apa-apa disimpan di laptop kantor karena ada beberapa laptop kantor dia kan ada yang baru gitu loh apa sih namanya Hmm. Herdis, pengadaan Herdis. enggak ada pengadaan baru kayak laptop kursi gitu. Oh, Nah pengadaan baru tuh waktu kemarin-kemarin tuh laptop ada beberapa laptop yang tidak terpakai. Makanya hmm. akhirnya untuk dokumentasi foto dan video ini dipindahkan ke laptop kantor itu yang tidak terpakai. Oke. Gak disimpan di HP Aisyah kok. Karena kalau Hmm. di HP Aisyah tuh, Aisyah kadang suka otomatis HP-nya penuh dong ya, Bu. Nah, Hmm. Terus suka hal dihapus. itu dan kalau misalkan ada yang butuh, misalkan kayak kemarin SDM tuh dia butuh tentang dokumentasi pleno dikirim ke provinsi. Tapi karena di HP Aisyah, misalkan kan karena jadi tercampur gitu sama foto video Aisyah, jadi Aisyah tuh nyarinya agak lama gitu loh, Bu. Nah, mungkin kalau misalkan Oke. disimpan di apa nih laptop kantor dicarinya akan lebih cepat gitu daripada di perangkat pribadi. Oke, jadi tadi ya hampir sama Kang Faisal ya. Hmm. Tadi kalau di laptop juga makin lama numpuk ya makin penuh juga gitu ya sebetulnya gitu. Jadi gimana nih gitu kan? Bisa juga loh manfaatin Google Drive gitu. Nah, Ibu sebenarnya kalau Google Drive tuh Hmm. apa sih kan Aisyah tuh kayak suka laporan SKP ya dari kantor. Hmm. Hmm. Tuh butuh bukti, kita kayak masukin Hmm. apa aja yang udah kita kerjain. Hmm. Hmm. Masukin Kan bukti, pakai link Google Drive. iya link Google Drive. Hmm. Ah enggak, Aisyah masukinnya link Google Drive, tapi link Google Drive-nya bukti Aisyah dokumentasi. Misalkan Aisyah dokumentasi, tapi Aisyah masukin ke Google Drive buat bukti Hmm. SKP-nya. Itu. Hmm. Itu tuh Google Drive-nya tuh karena tidak pro atau apapun Hmm. itu. Ada Jadi maksimalnya. iya, nah makanya Aisyah Hmm. untuk saat ini dia pengelolaan dokumentasi video dan fotonya tuh Aisyah di laptop kantor karena benar-benar laptop kantor itu Oke. tuh tidak terpakai. Dan Aisyah Oke. mikirnya apa sih? Aisyah tuh mikirnya ini loh Bu, kayak karena tidak terpakai jadi nggak akan penuh Dimanfaatin. Jadi dimanfaatkan. dimanfaatin dan nggak akan penuh gitu ya. Hmm, Oke. Emang server juga nggak ada ya, Teh Aisyah ya? enggak Ibu. Oke. Oke. Berarti memang itu ya yang diangkat. Nah, ini ya kita lihat dari kasusnya Teh Aisyah nih ya. Nah, di sini dari 1, 2, 3 sebetulnya ya teman-teman ya, ini kita lihat semua. Itu bisa dilakuin semua oleh Teh Aisyah. Coba dilihat. Nah, ini ya pemilihan isunya juga. Nah, kalau itu semua bisa dilakuin sama Teh Aisyah, nanti challenge-nya dari penguji, lah ini kan bisa dilakuin semua gitu. Kenapa nggak dilakuin yang nomor 2 seperti itu kan? Nomor 2 bisa loh. Iya, Ibu izin menjawab. Heeh. Nomor dua Hmm. sebenarnya emang bisa, cuma kenapa Aisyah lebih memilih nomor tiga? Hmm. Karena nomor tiga itu sangat urgensi menurut Aisyah. Hmm. Karena kalau nomor dua tuh, kalau nomor tiga tuh kenapa sangat urgent? Hmm. Karena dia yang seperti udah Aisyah bilang ya, Ibu yang tadi takut tercecer, terus takut Hmm. terhapus, banyak potensi kehapusnya kalau di HP pribadi, gitu. Oke. Nah, itu semua cerita-cerita itu tadi, alasan-alasan tadi, kenapa memilih yang nomor 3. Nanti
ditulis, dideskripsikan di bab 3 gitu ya. Buat jadi pendukung. Kenapa sih pemilih eh, isu nomor 3 yang diangkat? Gitu ya teman-teman semua ya. Karena memang sebetulnya isu nomor 1 dan 2 itu bisa dilakukan oleh teman-teman CPNS ini. Gitu ceritanya. Gitu Teh Aisyah. Ya, baik, Ibu. Oke, nah kemudian nih ya, gagasan pemecah isunya akhirnya optimalisasi pengelolaan dokumentasi foto dan kegiatan KPU gitu ya. Foto dan video kegiatan berarti nanti disimpan semua ya. Oke, turun lagi ke bawah. Kita lihat ya. Turun lagi deh, turun. Nah, ini di kegiatan kedua, di sini kan mengidentifikasi. Silakan tulis aja identifikasi gitu ya, karena mengidentifikasi kata kerja. Kata kerja ditaruh di tahapan kegiatan. Nah, mengidentifikasinya diganti. Identifikasi sistem pengelolaan dokumentasi gitu ya. Kemudian ini melakukan pembahasan petunjuk teknis, oke. Kemudian mengumpulkan seluruh dokumentasi, oke. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah, ini. Langsung aja penyimpanan apa namanya? Ini mau ngapain nanti? Yang kegiatan ketiga, menentukan penyimpanan terpusat, mau bikin apa? Enggak, ini sebenarnya Aisyah mau mindahin yang dari HP pribadi ke penyimpanan terpusat itu maksudnya Aisyah perangkat kantor itu loh, Bu. Oke, berarti proses penyimpanan gitu aja, proses penyimpanan foto dan video gitu aja. Menentukannya nggak usah yang atas. Mm-mm. Nah, kemudian ini kan tahapan kegiatannya memindahkan, kemudian menentukan perangkat, kemudian mempersiapkan 10 dokumen. Perangkat penyimpanan di kantor. Lanjut lagi, pembuatan standarisasi penamaan, menyusun dan menetapkan format baku. Oke, mengelompokkan dokumentasi. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau di kantor juga nggak ada email yang khusus gitu ya, Teh Aisyah ya? Kalau email yang khusus ada, Ibu. Mm-mm. Nggak dikasih tapi ya, aksesnya nggak dikasih ya? Kalau iya belum dikasih kalau Hmm. Aisyah mungkin masih CPNS gitu ya, Bu. Ya nggak tahu juga ya, bisa jadi ya. Iya. Oke, kemudian penertiban arsip lama. Maksudnya? Iya, jadi arsip lama ini yang ada di HP Aisyah, Aisyah kayak kumpulin lagi semua, masukin, jadi ditertibkan ulang gitu loh, Bu. Maksudnya kayak Bukan penertiban sih sebetulnya ya. apa ya, berarti sama sebenarnya sama kayak yang atas gitu loh, Bu. Aisyah juga kayak bingung mencari bahasanya Iya, gitu. itu bahasanya ya. Iya. Pemilahan atau apa ya? Bukan penertiban. Emang disuruh baris berbaris? Enggak kan? Memilah Iya, foto dan video lama. Mm-mm. Coba nanti dicari lagi ya. Bukan penertiban, bukan penertiban. Oke, Pemantauan dan evaluasi berkala. oke. Melakukan pemeriksaan rutin, evaluasi kendala dalam. Oke. Kemudian membuat laporan. Ah, ini mah membuat laporan nggak usah, karena ini kan emang tugasnya teman-teman. Ya. Nah, tolong tadi dipikirkan lagi. Ya, Teh Aisyah ya. Bukan penertiban itu. Apa ya? Coba nanti. Nah, sama Teh Aisyah itu, ya karena pakai laptop itu ya. Di sini kan belum dijelasin juga itu. Dijelasinnya ini perangkat kantor ini tadi. Oh, berarti dijelasnya berarti perangkat kantor seperti laptop gitu. Mm-mm. Laptop. Harus ada jelasnya seperti laptop. Itu ya, Bu. Iya, kan perangkat kantor nanti mau ditaruh di mana gitu kan? Oke, Kak. Iya nggak? Iya, Di tahapan kegiatannya aja tadi kan ada kan? iya. Gitu. Itu kalau disimpan di situ
Nanti ngambilnya juga jelas itu, jelas gampang juga, Gampang, Ibu. Menurut Aisyah, gampang ya. iya. Enggak coba di Google Drive gitu enggak ya? Takutnya tuh kalau di kan ini buat apa sih, berlanjut gitu ya, Bu ya. Jadi nggak Mm-mm. cuma pas lagi latsar doang. Aisyah tuh Hmm. mikirnya kalau di Google Drive dia bisa penuh, sedangkan karena Aisyah Google Drive-nya mungkin karena nggak pro gitu ya, Bu ya. Hmm. Karena bisa penuh, Aisyah mikirnya kayak gitu. Terus kalau penuh nanti Aisyah bingung sendiri harus kemana gitu. Enggak, jadi awalnya Hmm. harusnya ada, bukan bukan Google Drive dari punyanya Teh Aisyah, harusnya jangan pakai itu. Hmm. Jadi emang ada Google Drive khusus dari kantor. Ini kan juga kebutuhan buat kantor ya sebetulnya loh. Ya udah, mungkin nanti itu buat nanti, tapi itu buat nanti ya setelah seminar aktualisasi, nanti buat rencana tindak lanjut. Mungkin dari rencana tindak lanjutnya nanti dipindah lagi, mungkin ada backup ditaruh ke Google Drive gitu. Google Drive, tapi yang punya kantor, jangan punyanya Teh Aisyah gitu. Karena ya sudah jelas kapasitas punya Teh Aisyah kalau di Google itu 15 GB gitu. Iya, Sedikit. nggak bisa gitu. Apalagi kalau dokumen-dokumen foto-foto video itu pasti gede semua ya, Iya, Ibu, betul. apanya, size-nya gitu. Oke, oke, dari situ disesuaikan lagi ya Teh Aisyah ya. Iya, Ibu. Jadi untuk sementara nggak apa-apa ya di Nggak perangkat apa-apa, yang nggak apa-apa. laptop. Hmm. Karena Aisyah juga bingung Ibu sebenarnya kalau di Google Drive gimana gitu. Iya, harusnya ada itu kantor yang bisa, kalaupun mau punya Teh Aisyah kan kepenuhan. Kemudian kalau mau nambahin jadi pro harus ada anggarannya juga. Hmm. Iya, Ibu. Gitu. Baik, Ibu. Udah diinfokan kan ke mentornya ya, Udah, Ibu. bahwa memang ya itu tadi, pemanfaatan laptop kantor yang memang tidak terpakai. Iya, betul. Iya, nah itu kan tadi belum dijelasin di sini gitu. Pemanfaatan. Maksudnya itu juga di tahapan kegiatannya itu belum menjelaskan. Oh, jadi menjelaskan tentang laptop kantornya tidak terpakai gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Dikasih tahu aja karena kan bingung perangkat aja, perangkat apa kan gitu. Iya, iya. Baik, Ibu. Mm-mm. Dan kalau nanti laptop gitu misalnya takutnya malah pengadaan gitu kan, pengujinya pahamnya pengadaan gitu kan, padahal kalau pengadaan teman-teman lagi nggak boleh gitu kan. Iya, iya. Betul, Ibu. Baik, Ibu. Oke, oke, terima kasih Teh Aisyah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Tadi Kang Faisal, gimana Kang Faisal? Jadi tadi kalau Teh Aisyah kan ternyata laptop yang memang tidak terpakai gitu. Kalau Kang Faisal kira-kira nanti dokumen-dokumen itu kan kalau ke laptop malah penuh karena laptop pribadi ya. Jadi mau kemana kira-kira? Eh, jadi sebenarnya itu memang kepikiran juga untuk penyimpanan cloud ya Bu ya, kayak Ibu tadi Mm-mm, Google Drive, mm-mm, cuma memang mm-mm. Google Drive kebanyakan di kami tuh ya masih masih belum premium lah gitu ya, Ya, ya. masih standar, masih 15 giga, baik itu mau punya pribadi ataupun punya kantor. Mm-mm, Terus eh, akhirnya saya tuh mikir lagi karena memang bahwa aktualisasinya itu harus non rupiah tanpa pengadaan. mm-mm, mm-mm, Makanya ya memang di saya itu di kami itu ada apa, banyak hard disk Bu, mm-mm. banyak hard disk, tapi memang ada yang sudah back sektor, ada yang memang masih berjalan tapi memang tidak teridentifikasi ini tuh isinya apa gitu kan. Ya, ya. Sehingga akhirnya ya saya tuh inisiatifnya saya akan pilih yang memang masih Mm. bagus hard disknya dan apa kapasitasnya yang memang paling besar. Nah, itu bakalan dijadikan sebagai master hard disk gitu ya, terpusat. Jadi di kami itu untuk tim media kebetulan cuma ada 2 orang Bu, saya dan ada Mm-mm, lagi rekan kerja senior. mm-mm. Eh,
Jadi terkadang memang kendala ketika memang kita tidak membuat penyimpanan terpusat itu adalah ketika misalnya ada kasubag nih, kasubag saya itu minta dokumentasi ini di mana, ya ini tuh kan akhirnya nyari-nyari ada di dua perangkat gitu kan, kayak gitu ya, jadi tergantung ke individu lah kayak gitu. Kalau di terpusat kan lebih enak, baik itu untuk kami tim media ataupun dari orang luar gitu kan, di luar tim media ketika membutuhkan dokumentasi itu sendiri. Plusnya lagi ya komputer kerja kita mungkin nggak cepat penuh juga gitu, karena ya kerasa kemarin Bu, ketika memang lagi buru-buru bikin lagi editing video ataupun foto, tapi ternyata perangkat kami itu penuh Bu, udah merah semua baik itu C ataupun yang D-nya. Ya itu memang sangat kerasa ke kinerja, akhirnya ya kita mindahin dulu, mindahin Oke, ya kemana aja dulu gitu akhirnya tuh. Itu nggak jelas. Kayak gitu oke, paling Bu. oke, baik. Jadi ini buat gambaran teman-teman juga ya ini ya, yang terkait video, foto atau dan lain sebagainya ya gitu. Ya itu tadi kan sudah pada, yaitu tadi Kang Faisal akan memanfaatkan harddisk yang memang belum teridentifikasi nih isinya apa saja. Berarti nanti PR-nya diidentifikasi dulu apakah harddisk itu bisa dikosongin dan kemudian diisi dengan ya tadi yang mau diisi apa foto dan video gitu ya. Teh Aisyah tadi ya laptopnya, laptop kantor seperti itu. Nah, sebetulnya ya teman-teman, kalau di kita itu di sini kita tuh ada server gitu ya. Teman-teman nggak ada ya, nggak ada server ya. Jadi di server itu kan kita bisa naruh naruh semua dokumentasi di situ ya. Misalnya data-data penting kita juga bisa naruh di server itu gitu ya. Ini buat ya saya sharing aja ya ke teman-teman, kali aja nanti ada gambaran atau ada ide gitu ya. Nah, di para humas yang ada di kita itu semua menaruh dokumentasi itu ya di server itu gitu. Nah, nanti di situ di server itu ditulis gitu ya, apa gitu ya, dan servernya namanya NAS publik. Misalnya habis dokumentasi, misalnya kita sedang kegiatan pembukaan atau penutupan pelatihan dasar gitu, di situ ada. Jadi foldernya folder humas, kemudian misalnya pelatihan dasar gelombang 4 seperti itu pada saat penutupan. Nah, itu ada di server. Nah, jadi ada server. Nah, kemudian ada juga apa namanya? Email. Email itu email kantor ya, bukan email pribadi. Nah, itu bisa juga. Nah, itu kadang mereka juga upload di email kantor itu dan itu bisa diakses sama semuanya karena ya kita maunya kan memudahkan ya teman-teman ya. Memudahkan jadi bisa ngambil di mana aja gitu kan, kita lagi di mana aja nih, kita butuh apa. Nah, kecanggihan atau keunggulannya itu karena kita pemanfaatan itu tadi ya, misalnya email kita masukin ke Google Drive, ya itu udah punya kita ya, maksudnya punya kantor gitu kan, dan pasti udah premium dong gitu ya, bisa 100 giga lah gitu kan, yang berbayar itu gitu kan. Nah, itu kita bisa ngambil di mana aja dari humas, itu tinggal nge-share linknya aja gitu. Jadi kita nggak usah nyari lagi di server, karena misalnya kita kan lagi nggak di kantor. Server itu kan kalau pas kita posisi lagi di kantor aja gitu. Nah, kenapa saya tadi bilang link Google Drive? Karena kalau link Google Drive kita lagi di mana aja, teman-teman bisa mau dong misalnya tadi kabak umum. Saya mau dong foto kegiatan yang ini gitu kan, teman-teman bisa, oh iya Pak ada di sini, tinggal share aja gitu kan di uh, Google itu tadi. Ya cuman ya itu tadi, memang harus yang pro, karena kalau yang tidak premium itu hanya 15 giga seperti itu. Nah, ini ada cerita lagi. Jadi teman-teman kita ini sebagai Widya Iswara atau sebagai pengajar, ini kan kita setiap hari ini ngerekod ya, ngerekam. Rekaman kita ini saya sharing ya. Rekaman kita ini kenapa kita harus rekam, harus record sebagai bukti atau sebagai data dukung bahwasanya memang Widya Iswara atau pengajar ini benar-benar mengajar teman-teman. Dan itu sesuai dengan jam pelajaran. Misalnya teman-teman hari ini tadi 2 JP. 2 JP itu 2 jam pelajaran. 1 JP-nya tuh 45 menit gitu ya. Jadi
harus selesai misalnya 2 JP 1,5 jam, dalam 1,5 jam. Nah, durasinya di sini hasil rekaman itu kan udah kelihatan ya, apakah 1,5 jam. Nah, kemudian kita taruh mana? Kita simpan di laptop kita masing-masing. Nggak bisa kalau kita simpan di laptop kita masing-masing. Akan penuh, seperti itu ya, penuh banget. Tiap hari kita ngajar ini ya, tiap hari jadwal kita tuh tiap hari ada jam ngajar gitu kan. Dan tiap hari kita ngerekam, dan tiap hari kita menyimpan gitu ya. Akhirnya solusinya apa? Kita posting ke YouTube gitu. Kita posting ke YouTube. Video rekaman saya ini saya posting ke YouTube. Kemudian untuk di nanti inspektorat dan BPK cek itu ya, kita kasih link YouTube-nya itu yang tadi sudah kita upload. Gitu teman-teman. Nah, itu tuh apa namanya? Dari pengajar-pengajar ini ya ya ini cerita aja. Mungkin teman-teman bisa dapat kira-kira nanti buat insight gitu ya. Jadi kita-kita ini di laptop kita tuh sudah penuh juga semuanya karena kita harus habis ini nge-record, habis itu kita convert, habis convert kita upload ke YouTube gitu. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kalau kita simpan terus di laptop kita masing-masing, yang ada laptop kita penuh. Gitu. Seperti apa kata tadi Mas Faisal. Akhirnya kita mau gimana nih? Oh yaudah, akhirnya kita upload ke YouTube. YouTube itu kan bisa kapan aja, bisa berapapun gitu. Cuman memang kita share-nya yang bukan yang publik gitu ya, yang private gitu ya, karena memang ya ada lah ya yang bisa kita share, ada juga yang nggak bisa kita share. Pasti kan teman-teman ya itulah ada yang bisa kita share, ada yang bisa enggak. Cuman kalau di kita tidak kita share ya, tidak kita publik karena memang itu akunnya juga akun kita pribadi gitu. Karena ya itu tadi kalau kita masukin ke Google Drive full 15 GB gitu kan. Dan kita harus berbayar gitu. Bisa sih, cuman akhirnya kita punya cara baru lagi yaitu dengan YouTube gitu. Kita upload itu ke YouTube tiap habis ngajar kita rekam, kita convert, upload ke YouTube. Nah, itu membantu ya, itu sangat membantu. Ya itu tadi, setelah itu kita sudah upload ke YouTube, akhirnya kita hapus yang ada di laptop gitu, karena sudah disimpan oleh YouTube gitu. Nah, terus kita buat di laporannya kita tinggal salin linknya, kan ada linknya ya yang buat di share itu gitu. Nah, itu sangat membantu ya gitu teman-teman. Gitu sangat membantu. Ini saya share aja gitu ya biar teman-teman dapat gambaran nih, kita sudah ada alternatif-alternatif macam-macam permasalahan seperti itu ya gitu teman-teman. Mungkin ada lagi, silahkan. Nah itu tadi karena memang kita tidak bisa itu ya menambah anggaran ya dan belanja modal gitu. Silahkan Teh Sarah dulu ya. Ya, Bu, kalau saya mau menampilkan matriks saya, apakah boleh, Bu? Saya sudah Boleh, bikin. boleh, Ya, izin boleh. menampilkan ya, Bu. Iya, Mana ya? Ini. Ibu dan rekan-rekan, apakah sudah terlihat? lagi OTW. Bentar. Iya, udah ya. Oke, naik naik dulu. Iya, Bu. Nah, jadi ini matriks rancangan aktualisasi saya, Bu. Saya kan ditempatkan di KPU Kabupaten Bekasi. Terus Hmm. identifikasi isunya kan ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama itu tidak optimalnya informasi dan pengetahuan mengenai peraturan dan keputusan KPU yang terbaru di KPU Kabupaten Bekasi. Jadi kan di KPU Kabupaten Bekasi ini kan sering mengeluarkan apa ya, keputusan KPU gitu ya, Bu ya. Tapi itu di subak teknis, saya kan ditempatkan di subak teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ya, Bu ya. Terus juga Hmm. staf-staf lain itu kurang up to date gitu, Bu, terhadap peraturan dan keputusan KPU yang terbaru seperti itu. Yang nomor 2 ini tidak optimalnya jangkauan sosial media JDIH KPU Kabupaten Bekasi di KPU Kabupaten Bekasi ke masyarakat. Jadinya kan di sini itu punya apa ya, Instagram, Facebook, X, dan juga JDIH website itu ya, Bu ya. Tapi yang Instagram, X, dan juga Facebook itu tidak optimal, Bu. Jadi yang Facebook itu hanya punya apa,
teman itu 4 dan yang Instagram itu hanya apa followersnya itu hanya berapa ya 20 Oh, atau berapa gitu Bu. Jadi ya belum oke. apa ya belum optimal gitu Bu penggunaannya Hmm, sehingga nggak bisa menjangkau ke masyarakat dan stakeholder seperti itu. hmm, Yang ketiga ini kompleksnya informasi yang harus sampai ke stakeholder mengenai peraturan dan ketentuan KPU di KPU Kabupaten Bekasi. Jadinya selama ini di KPU Kabupaten Bekasi itu Bu ketika ada eh, PKPU atau peraturan KPU atau ketentuan KPU yang terbaru itu tuh share-nya itu via itu Bu PDF terus di-share ke apa grup yang dengan parpol gitu Bu. Jadinya kalau share PDF kan berarti itu ya Bu visibilitas peraturan KPU di JDIH itu website JDIH itu cuma dikit Bu. Jadinya nanti ketika seumpamanya ya Bu ya kita apa search di Google itu Peraturan KPU nomor 3 tahun 2025. Nah, yang pertama muncul itu malah JDI hanya BPK, Bu. Bukan hmm, JDI hanya KPU atau KPU Kabupaten Bekasi begitu. Jadi ini kan terus juga kompleks, Bu. Jadi kalau ada informasi terbaru kita harus share ke parpol atau LO partai politik gitu. Jadi tidak apa ya, tidak terintegrasi begitu, Bu. Nah, terus kemudian jadinya isu yang saya angkat itu ini ya, Bu ya, pemanfaatan hailing dan website serupa dalam penyampaian informasi dan berkas mengenai peraturan dan ketentuan KPU di KPU Kabupaten Bekasi kepada stakeholder terkait. Nah, ini kan ada hailing dan website serupa ya Bu ya. Jadinya saya hmm, pertama kali tahunnya itu kan tadi nggak boleh website ya Bu ya, website atau aplikasi hmm, karena hanya nol anggaran. Tapi ketika tadi Ibu bilang boleh kalau apa websitenya itu free gitu Bu. Jadi saya lebih memilih buat pemanfaatan website Bu dalam hmm. penyampaian. Jadi nanti Nah, saya hmm, buat website gitu Bu kayak apa ya simple aja gitu nanti ada apa ya ada link-link dan juga berkas-berkas yang bisa disampaikan ke stakeholder seperti kan stakeholder holder di KPU itu ada penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan DKPP terus juga ada masyarakat terus ada partai politik terus ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu Bu jadi saya menyasar stakeholder itu. oke. Terus tadi kan website berarti kan menyimpan tadi ya berkas-berkas itu tadi ya Eh, terkait peraturan. linknya aja Bu. Jadi nanti Oke. ketika Oh, link. bisa Berarti di-share ada ya, link di situ ya. ya. Jadi nanti Hmm, kan ketika saya apa ya menyematkan link di website itu, jadinya hmm, nanti bukan website saya, maksudnya website saya itu hanya perantara gitu Bu. Jadi nanti hmm. JDIH KPU Kabupaten Bekasi itu tetap naik visibilitasnya Bu. Oke. Ya, Nah, gitu ini Bu. berarti kan isu yang diangkat sebetulnya masalah yang di 1, 2, 3. Kalau Teh Sarah nulisnya pemanfaatan hailing ini masuknya ke gagasan pemecah isu Oh iya. gitu. Oh, Mm-mm. Jadi isu yang diangkat itu dari nomor 1, 2, 3. Berarti yang diambil yang nomor 3. tiga. Ya. Iya, berarti yang diambil yang nomor 3. Oh Nah, iya. gagasan pemecah isunya apa? Ya ini tadi pemanfaatan website, misalnya Oh seperti iya. itu. Berarti yang isu yang Mm-mm. diangkat ini malah jadi ke gagasan pemecah isu ya Bu ya? Iya, kan Oh gagasan iya. pemecah isu itu solusinya apa? Ah iya Bu. Gitu. Kalau isu yang Iya. diangkat berarti masalah, masalah yang tadi sudah diidentifikasi. Ya, ya Gitu. baik Bu. Mm-mm. Oke. Kemudian lanjut, berarti nanti jadinya website ya. Iya Bu. Oke, website yang memang tidak berbayar ya. Ya, free. Oke, oke, lanjut. Sebetulnya ya teman-teman untuk penyampaian gagasan kegiatan ini, coba. Ini persetujuan mentor kan udah juga sebetulnya ya. Berarti Oh ini iya. langsung aja pembuatan konsep dasar informasi. Coba yang Oh, satu berarti apa yang ini tadi? ya Yang Bu ya, satu. membuat Yang satu apa? yang satu Yang konsultasi kegiatan Bu, satu. membuat konsep singkat RA dan konsultasi dengan mentor dan Widya Iswara. Hari Oke. ini sepertinya Bu. Iya, seharusnya ini kan enggak Hmm. ya. Ini emang kewajiban teman-teman. Jadi Oh, langsung aja kegiatannya. Nah, kegiatannya coba kita lihat yang kedua. Nah, ini ya. Kegiatan yang kedua berarti langsung kegiatannya. Ini kegiatan ya. Jadi ya. kegiatan yang kedua itu pembuatan konsep. Oh, ini ya Bu ya. Mm-mm. Nah, dalam pembuatan konsep itu ngapain aja? Nah, membuat konsep dasar kanal informasi, kemudian bikin apa lagi? Pasti kan kalau
buat konsepnya kan pasti nggak cuman buat konsep doang kan, pasti ada Ya, referensi lah, apalah gitu. iya betul. Pengumpulan Heeh. data juga, Bu. Ya, tuh. Itu Hmm. jadi kegiatan pertama berarti. Ah, iya. Oke, terus turun lagi, uji coba. Oke. Kemudian, oke, tadi uji coba pas masih itu ya, masih apa namanya? Uji Masih coba draft konsep lah. Heeh. pembuatan websitenya, Bu. Ya, Mm-mm. ya. Oke, terus ini ada uji coba setelah jadi ya. Kemudian lanjut lagi. Oh, ya, Mm-mm. evaluasi, Bu. Evaluasi. Nah, coba lihat lagi di yang uji coba yang awal. Uji coba awal. Nah, uji coba pembuatan kanal informasi, melakukan pengembangan konsep. Kemudian, hmm, ini ditambahin melakukan atau iya melakukan apa ya, penghimpunan tautan pengarsipan. Oh, atau Jadinya link-link yang tentang ya peraturan itu dikumpulkan dulu, Bu. Ya. ya udah mengumpulkan link-link tadi itu berarti. Oh iya. Iya, dijelasin aja nggak apa-apa, mengumpulkan link terkait ini undang-undang PKPU gitu kan berarti. Iya, 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 Bu. iya, ini berarti mengumpulkan Betul. link terkait undang-undang itu tadi. Oke, terus lanjut lagi ke Berarti bahasanya bukan Mm-mm. penghimpunan ya, Bu ya, Bukan, tapi bukan. mengumpulkan. Mm-mm. Lanjut lagi. Nah, ini uji coba implementasi kanal. Berarti udah beres ya, berarti ya. Iya, Bu. Udah siap di apa ya? Disebarkan gitu, Bu. Oke, nanti berarti tinggal disebarin aja, berarti. Ya, seumpamanya parpol butuh informasi tentang peraturan dan juga berkas apa yang harus diisi gitu, langsung bisa Ada. disebarkan. Mm-mm. Ya, itu. Berarti di sini sama ya, hampir sama kayak tadi. Berarti em, melakukan finalisasi dalam itu tadi apa? Mengumpulkan Pengumpulan. link terkait. Heeh. Ya, Bu. Mm-mm. Karena kalau finalisasi ini termasuknya itu ya, buat kayak untuk kegiatannya malahan, bukan Oh, buat iya. tahapan kegiatannya. Nah, implementasi juga penyebaran kanal informasi. Berarti langsung di-share gitu ya. Iya, Bu. Nah, ini bukan implementasi, melakukan aja, melakukan penyebaran link tadi ya. Namanya apa? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga diminta untuk judul aktualisasi atau gagasan tadi yang dibuat diminta untuk dipikirkan yang semenarik mungkin, memuat tagline inovasi yang dilaksanakan gitu. Jadi kan ini enak nyebutinnya ya. Jadi melakukan penyebaran apa itu namanya gitu kan, link apa gitu. Gitu. Jadi diminta untuk memikirkan lagi dari judul itu tadi. Jadi kita nggak mau tuh muncul optimalisasi bla 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 gitu kan. Jadi teman-teman diminta untuk memikirkan lagi judul yang memang bisa dijadikan tagline dan yaitu semenarik mungkin gitu. Ini PR lagi nih ketambahan kan. Tadi saya maunya nanti pada saat selesai laporan 1 2 3 ya, tapi ya karena akhirnya di Matrix ini rada susah buat ngebacanya ya. Jadi enak lagi kalau ada namanya gitu. Nama dari gagasan pemecah isu yang akan kita bikin ini gitu. Gitu ya, Teh Sarah. Berarti ini juga ya di Iya, tahapan Bu. kegiatan yang keduanya. Kemudian lanjut berarti ke evaluasi.
Nah, ini di evaluasi oke. Berarti di sini ada evaluasi dan monitoring gitu ya di kegiatannya Teh Sarah. Ya, bahasanya Oke. berarti evaluasi dan monitoring ya, Bu ya. Ya, karena di sini tulisannya observasi kan dan survei. Oh iya. Mm-mm. Jadi di sini nanti di tahapan kegiatannya melakukan observasi dan survei. Iya, Bu. Langsung aja melakukan observasi dan survei. Pengimplementasian enggak, bahasanya enggak enak. Pengimplementasian penyebaran tautan itu enggak. Jadi melakukan observasi dan survei. Nah, itu tadi nyambung ke gagasan pemecah isu tadi gitu. Iya, Bu. Ya kan yang akan di-share ke Iya, stakeholder kan, bener? iya betul. Ya, terus nih melakukan yang kegiatan kedua, tahapan kegiatan keduanya melakukan evaluasi dan diskusi hasil itu tadi ya, hasil observasi gitu ya. Dan survei, nggak usah ada pengimplementasian. Nah, kemudian turun lagi ke bawah. Udah, Bu. Udah, berarti berapa kegiatan? 5 itu, Bu. Enggak, 5. kan yang 1, 2 enggak. Oh iya, 3, berarti kurang kurang satu 1. kegiatan. Iya, Bu. Tambahin 1 kegiatan, misalnya apa tadi? Kayaknya ada yang kurang deh. Di awal, Bu, ya. Di awal coba ya nanti Iya, disesuaikan lagi ya. iya, Bu. Oke. Ya, Nah, makasih. saya mau lihat yang keterkaitan agenda 2. Oh, keterkaitan agenda 2. Hmm. Ini ya, Bu ya. Ya, yang dari kegiatan Akuntabilitas. ketiga berarti. Kita lihatnya yang dari kegiatan ketiga. Kan kita langsung mau bikin, yang kedua berarti. Coba. Tadi apa sih? Ah ya, ini. Langsung pembuatan konsep kan? Pembuatan konsep kan di Ya, awal. Oke. Pembuatan konsep nanti kan apa melihat membuat website itu kan tadi ya. iya, Bu. Oke. Nah, itu masuk di nilai apa aja? Kan kita pembuatan konsep kan nanti kegiatannya kan dari ini, dari kegiatan pertama, pembuatan konsep dasar kanal informasi gitu ya. Iya. Nah, dari kegiatan tadi, pembuatan konsep dasar kanal informasi, kira-kira nilai apa yang masuk gitu kan. Nah, ini Teh Sarah masukin adaptif berorientasi pelayanan. Ada lagi nggak yang lain? Ada dong. Misalnya nilai kompeten gitu. Oh iya. Kompeten masuk nggak? Ya masuk. Masuk, Karena Bu. ini bikin konsep loh, bikin konsep dasar kanal informasi. Jadi emang butuh kompetensi teman-teman yang memang harus kompeten gitu ya. Hmm. Masuk gitu ya. Jadi memang nilai tadi, nilai berakhlak itu yaitu tadi minimal ada 7 di tiap kegiatan. Itu Hmm. kalau dilihatnya dari tiap kegiatan. Kalau dilihat lagi dari tahapan kegiatan bisa lebih dari 7 gitu. Oh, Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan tadi pembuatan konsep dasar kanal informasi nih cuma 2 ini malahan. Adaptif berorientasi pelayanan seperti itu. Nah, kira-kira ada nilai apa lagi di situ gitu. Gitu ya, Teh iya. Sarah. Oke. Jadinya ini 7 ya, Bu ya. Ini harusnya 7 Iya, begitu ya. iya, dilihat Minimal. dari kegiatan. Oh. Ya, saya kira awalnya itu semuanya harus ada gitu, Bu. Jadi ya tidak harus 7 gitu. Oke. Lah iya Nah, kan emang semuanya harus ada. iya. Iya, 7 Maksudnya nilai. di matriks ini, Bu. Oh, jadi di matriks itu masing-masing harus ada gitu ya. Iya, Bu. Entah itu nilai yang kolaboratif, Betul. entah itu akuntabel gitu ya. Iya. Enggak ya, berarti Oh. satu kegiatan gitu ya. Kan kita tadi minimal ada 4 kegiatan. Hmm. Dari keempat kegiatan minimal ada 2 tahapan kegiatan gitu ya. Nah, dari itu tadi, dari tiap 4 kegiatan tadi, minimal ada 7 nilai dari satu kegiatannya. Ada 7 nilai berakhlak gitu. Gitu teman-teman. Oke. Oke, Teh Sarah. Ya, Bu. Cukup ya, Bu ya. Oke. Iya. Nanti tinggal disesuaikan lagi. Iya. Nanti boleh kok di-share ke grup ya. Oh, Grup coaching. kalau sudah saya perbaiki ya, Bu ya.
Iya, Tadi kan? Oh ya. matriksnya. Siap. Ya, makasih banyak Ibu bimbingannya. Sama-sama, sama-sama. Selanjutnya ada Teh Sita, silakan. Izin share screen ya, Bu. Boleh. Ini matriks saya, Bu. Oke. Sebenarnya tadi ada kendalanya kan saya udah rancangan yang agenda 3 itu, terus pas Mm-mm. saya belum itu mentor, belum persetujuan mentor, pas saya itu ke mentor, ternyata nih ada 3 isu kan. Mm-mm. Ternyata saya kan mau ngambil yang 2, Bu, yang nomor 3 nih, pelaksanaan Oke. beberapa kegiatan atau acara sebagian teknis dan hukum masih belum optimal. Mm-mm. Nah, karena saya kan melalui teknik tapis isunya tuh survei, Bu, ke teman-teman supaya nggak objektif, supaya nggak subjektif juga. Mm-mm. Ya, jadi dijumlahkan nilainya, ternyata mereka si USG-nya itu lebih besar yang nomor 3 ini. Oke. Saat saya sudah berkonsultasi, kata mentor saya, kalau teknis saat ini kegiatannya belum banyak, Bu, jadi kamu bakal susah nyari bahannya sebulan ini tuh, karena emang Mm-mm. teknis tuh lebih banyak. Nanti, Bu, di Juni ke belakang, Juni sampai Desember ada review dan lain-lain seperti itu, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya itu mengambilnya, memutuskan nomor 1 karena nomor 2 itu ternyata masih link ya, inline sama nomor 3. Mm. Ya kan otomatis kalau ada kegiatan ada laporan ya, Bu. Ya, dan nomor 1 ini tuh eh, kan di staf teknis tuh, Bu, ada 5 orang nih. Nah, tapi yang penugasannya itu dititik beratkan hanya ke 1 atau 2 orang gitu, Bu, seringnya gitu, karena mereka pernah ada pengalaman juga sebelumnya di instansi lain yang berhubungan dengan KPU. Jadi saya merasanya kita-kita yang tidak dilibatkan ini butuh peningkatan pemahaman teknis guna mendukung kinerja yang lebih maksimal seperti itu, Bu. Mm-mm. Nah, nah, jadi yang saya angkat isunya pemahaman teknis staf di bidang teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum yang belum optimal. Dan gagasan pemecahan isunya, optimalisasi pengembangan sumber daya manusia dengan penguasaan bidang teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum melalui pelaksanaan koordinasi internal teknis dan hukum atau weekly brief secara mingguan ya, Bu, serta Mm-mm. pengadaan buku saku ringkas teknis dan hukum seperti itu. Oke. Nah, berarti nanti itu ya, Teh Sita ya, bikin, ya itu ya, bikin konsep, kira-kira nanti weekly briefnya sudah ada, apa namanya, mau ngapain aja, Hmm, terus jadwalnya berarti setiap minggu di hmm, hari apa gitu kan, iya, berarti sudah ada semua ya. iya, Kemudian nanti pada pelaksanaannya berarti pasti ada daftar hadir seperti iya, itu kan, kemudian ada iya, notulensi gitu iya, ya. Dan berarti nanti bikin juga buku saku ringkas ya berarti iya, ya. iya, Bu, Mm-mm. benar. Nah, buku saku ringkasnya ini nanti berupa apa? Seperti apa? Berupa PDF, Bu, karena Oke. kan tidak ada biaya juga maksudnya dari Mm-mm, mm-mm. kami sendiri gitu. Oke. Jadi PDF, Berarti jadi bisa di-link juga dengan ya, website yang Sarah tadi, Bu. Jadi saya bisa ya. masuk ke situ. Seperti Oke. itu. Ha, jadi kan ya itu tadi ya, kita tuh kan sebetulnya teman-teman gimana sih caranya yang biasanya masih dipersulit di mana aja akhirnya bisa dipermudah nih. Kita Hmm, bisa ngaksesnya di mana aja, kapan aja, siapapun kan kayak gitu hmm, ya. Nah, ini tadi Teh Sita tadi ya sedikit cerita juga ya Teh hmm, Sita saya dengar nyebar kalau saya ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan, Bu, misalnya nih USG itu kan persepsi kita ya. Kita hmm, yang menilai dari 1 sampai 5. Itu gimana sih, Bu? Itu ada yang nanya seperti itu. Iya, karena itu persepsi kita. Kita bisa bikin kuesioner by Google Drive gitu ya. Untuk data dukung atau penguatan bahwa memang betul isu yang kita angkat itu sudah memang sesuai. Jadi memang nilainya banyak dipilih oleh teman-teman kita, rekan sejawat ya, yang di lingkungan itu gitu. Ya misalnya di lingkungan, Bu, saya cuma bertiga, gak apa-apa. Yaitu hasilnya intinya bukan dari pemikiran diri teman-teman sendiri. sendiri gitu. Nah, itu buat menjadi data dukung nih. Kenapa identifikasi isu itu diangkat gitu. Cuman tadi kata Tesita ternyata yang dipilih malah bukan yang itu ya gitu ya. Ya, karena ada halangan, Bu, kegiatan teknis kurang. Ya, ya. Nah, itu tadi sebetulnya ya teman-teman. Nah, itu tadi ya dari USG itu tadi bisa kok teman-teman
misalnya yaitu tadi menggunakan Google Drive. Misalnya teman-teman buat buat ngeyakinin diri lagi gitu kan bahwa memang isu-isu yang kita ambil itu memang betul-betul eh, itu dapat mempermudah juga dan kebantu juga ke teman-teman atau rekan sejawat kita gitu. Nah, itu bisa ada ya teman-teman yang menggunakan itu tadi. Kadang kan kalau USG kita nilai sendiri dari 1 sampai 5 itu kan gitu Iya, ya. Bu. Betul ya. Nah, tadi Tesita sudah ngelakuin ya sebetulnya ya, tapi memang eh, ada pertimbangan lain seperti itu. Nah, itu apa namanya? Ya seperti itu ya dan itu sudah dilakukan itu udah bagus ya Tesita ya. Nah, makanya kita butuh arahan dari mentor ini karena memang mentor ini atasan langsung ini yang paham banget nih apa yang akan kita lakuin kan bener kan Tesita udah konsultasi dengan mentornya akhirnya mentornya mengarahkan tapi kalau yang ini nanti kamu susah buat ini teknisnya gitu. Ini juga nggak apa-apa, ini bagus ya. Jadi juga di tempat saya ini juga ada kita itu sharing knowledge gitu ya. Kita tuh berbagi ilmu Ya. gitu ya. Nah, namanya itu apa? Kita bikinnya coffee morning. Jadi tiap pagi di tiap bulan. Ini malah bagus nih tiap minggu ya weekly. Nah, kalau kita malah tiap bulan coffee morning gitu. Jadi untuk ya itu tadi kita sharing aja terkait ilmu-ilmu apa yang kita bisa share ke rekan-rekan sejawat kita yang membutuhkan gitu kan. Dan ini kan masuk nilai juga, masuk nilai berakhlak kan seperti itu. Oke ya, sama nanti Tesita boleh dipikirin lagi kira-kira namanya yang oke gitu ya. Dari ini tadi gagasan pemecah isunya gitu ya. Baik, Bu. Oke, saya lanjut lagi turun ke matriksnya. Nah, ini kalau saya bilang kalau persiapan itu enggak usah. Persiapan sama nanti di akhir menyusun laporan gitu ya. Karena memang ini emang tugasnya teman-teman ya. Udah jadi satu kesatuan gitu. Mending langsung kayak pelaksanaannya gitu. Berarti di awal misalnya pembuatan konsep, nanti weekly briefnya mau seperti apa gitu kan. Coba lihat nih, perencanaan. Oke. Nah, ini benar ya, merumuskan substansi yang menjadi isi dari gagasan. Oke, boleh. Berarti kan lagi cari-cari referensi terkait tadi ya buku saku yang mau dibikin. Boleh. Kemudian duanya ini menjadwalkan waktu yang tepat untuk koordinasi, oke. Kemudian implementasi, mencari sumber data yang valid untuk menjadi isi, oke. Lanjut lagi, menyusun, oke. Kemudian langsung aja ini melaksanakan kegiatan. Oh iya, tiba-tiba Ya, ada mulai. langsung ya melaksanakan kegiatan apa ini? Yang weekly brief tadi. Iya, Bu. Oke, nah kalau yang konsep weekly briefnya seperti apa? Belum, Bu. Tadi Nah, itu buru-buru nanti ngerjainnya. iya, iya, nggak apa-apa. Iya, Nanti iya. ditambahin aja, karena Oh itu iya. dalam satu tahapan kegiatan lumayan tadi yang di perencanaan. Karena kan bikinnya ada dua nih, weekly brief nyambung ke buku saku. Karena weekly briefnya itu nanti akan anggap aja mau sosialisasi terkait buku saku, kan gitu ya? Iya, iya benar. Iya. Mau merencanakan buku saku juga barangkali ada Mm-mm. teman-teman yang mau Masukan. masukan Ya, seperti itu, Bu. bisa, bisa. Jadi masukin ini ya, Bu ya, apa perencanaan Ya, jadwalnya apa aja gitu masuk, ya. masuk, boleh. Jadi bikin nanti mau ngapain aja di Iya. situ kira-kira konsepnya seperti apa. Kan pasti kita kita aja kalau mau rapat aja harus bikin bahan tayang dulu kalau mau rapat kan apa aja nanti yang akan kita sampaikan pada saat rapat kan seperti itu. Nah, ini kan kalau mau weekly tadi kira-kira apa aja nih yang mau kita sampaikan di situ gitu kan. Selain tadi sosialisasi terkait buku saku mungkin ya kan. Oke, ini kemudian menyusun terus melaksanakan turun lagi. Aku. Hmm. Oh, gitu. Ini mengunggah, Iya, mau. mengunggah ya. Berarti melakukan unggah unggah data atau unggah itu tadi ya yang buku saku udah jadi berarti ya. Iya, udah jadi, Bu.
Jadi setelah weekly brief itu banyak Mhm, masukan, saya mhm. terakhir nih unggah mulai Oke. sambil nyusul sambil weekly brief gitu Bu. Jadi Mhm. pas sebulan itu nanti saya akhirnya unggah gitu Bu. Oke, lanjut lagi. Monitoring Mhm, nah ini monitoring dari sisi peserta melakukan survei terhadap pembaca. mhm, Aku mhm. sebenarnya masih bingung Bu. Surveinya Kalau gimana? monitoring dari sisi peserta, itu kan berarti satu tahapan. Kemudian, enggak, berarti melakukan monitoring Hmm. dan survei. Nah, surveinya bingung, gimana? Hmm. Surveinya tinggal bikin aja kayak Google Drive gitu. Di surveinya gimana, kira-kira hasilnya gimana, Kayak gitu Google kan? Form gitu ya Bu ya. Mm, Nah, tapi itu audiens targetnya ke siapa ya? Bukan mungkin kalau saya udah unggah banyak masyarakat yang baca juga mungkin. mm, Jadi gimana ya Bu ya? yang dekat Atau dulu aja. iya ya paling ke teman-teman Mm, sekitar ya. Kalau Oh, enggak yang ikut weekly brief itu, oh iya, ya, 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 ya kan? ngerti, ngerti. Jadi ke Mm, teman-teman teknis dulu aja ya Bu ya. ya, heeh. Nih melakukan monitoring berarti atau survei, hampir sama kan sebetulnya Iya, survei. survei aja ya Bu ya. Udah melakukan survei. Oke, oke, yaitu ya nanti nyebar Google Form untuk surveinya. Jadi memang adanya ini gimana, merasa terbantu atau tidak gitu Hmm, kan? Ya nggak? iya, benar Makanya Bu. kita melakukan monitoring, melakukan survei itu kan gitu. Hmm. Nah, ini apa ini? Ini yang dari Eh, sisi mentornya, jadi monitoring ke kitanya gimana gitu Bu. Memastikan mentor selalu aktif dalam mengetahui kemajuan perkembangan pengetahuan staf di bidang teknis dan hukum melalui weekly brief itu juga kali ya, Bu. Oke, berarti bukan ini karena monitoring tadi kan udah di kegiatan. Berarti kan Hmm, ini hmm, mentornya berarti nanti ngapain? Ngecek ya kalau ya, memang ada perubahan. Jadi ada perkembangan ada atau perkembangan ada eh, kemajuan gitu ya, pengembangan Bu. kompetensi gitu Iya. ya. Mungkin dari hasil Google Form itu nanti kita bikinin laporan kali ya, Bu ya, biar bisa, Ya, biar bisa, terus dilaporkan ke mentornya. ya, ya. Jangan jangan mentornya nanti yang ini kan kalau di Laporan. sini ini kan kalau di sini bahasanya mentornya ini yang Iya, disuruh harus aktif ya. disuruh. Iya. Iya, Ya, maaf. emang sebetulnya memang mentor itu atasan langsung memang Iya. harus ngecek juga. Cuman ini kan kalau di sini tadi bahasanya tes kita nyuruh mentornya nih, tolong dong gitu. Bahasanya di ini lagi ya, disesuaikan lagi ya tes Diperhatikan. kita ya. Iya, siap, Bu. Oke. Asik membuat laporan. Udah, Bu, terakhir ini sih paling Terakhir apa ini? melakukan konseling kembali dengan mentor atas setelah dilaksanakannya gagasan kreatif ini gitu, Bu. Apakah sudah efektif dan bagaimana kelanjutannya mau apa ya terus diadakan ada perubahan jadwal atau bagaimana gitu, Bu. Oke. Oke, berarti bukan konseling dong. Apa ya, Bu? Eh, ya kayak koordinasi gitu. Karena Koordinasi. memang apa konsultasi lagi, Ya, ya. melakukan konsultasi, yaitu tadi kan sudah dilakuin nih. Mhm. Terus udah dapat hasilnya nih dari laporan itu tadi kan. Iya, Ya, gimana nih tindak lanjutnya seperti itu kan? iya, Bu. Ya. Tindak Atau lanjutnya benar. apakah apakah nanti misalnya dari mentornya ada tambahan lain gitu kan? Oh iya, benar, Bisa Bu. jadi kayak gitu. Ya, ini kan udah nih membuat catatan hal-hal Hmm. yang perlu diperbaiki. Nah, itu kan pasti nanti dari mentor itu juga ada arahan, masukan. Ya, ini tadi terkait aktualisasi yang sudah dibikin oleh Tesita ini, hasilnya Hmm. seperti apa? Gitu. Apakah memang bermanfaat ataukah berdampak gitu kan? Ataukah memang butuh tambahan apa lagi gitu kan? Mentor juga pasti paham banget tuh. Oh, ini kayaknya kita ditambahin ini lagi dong gitu. Hmm. Kan itu juga udah bantu juga ya gitu. Siap, Bu. Udah Oke, sih, Bu. lanjut lagi ke bawah. Nah, Udah. coba saya lihat berakhlaknya nih. Masih sama kayak Sarah, Bu. Oke, iya nggak apa-apa ya. Iya. Jadi
Jadi teman-teman seenggaknya nih tahu juga ya akhirnya dengan kita melihat ini tadi, yaitu tadi nilai-nilai berakhlak itu dari tiap kegiatan minimal 7 gitu. Nah, kalau teman-teman melihatnya dari tiap kegiatan, itu malah bisa lebih dari 7 gitu. Ya enggak? Karena tiap kegiatan itu aja minimal 2. Ini coba Oh, kegiatan pertama, tahapan kegiatannya berapa nih? yang tadi Perencanaan misalnya. perencanaan Bu yang tadi kan dihapus ya. Ini 1, Mm-mm. turun lagi ke bawah. Tahapan kegiatannya turun lagi 2. Oh, 2. Coba nih yang implementasi tahapannya Banyak Bu. berapa? Nah, itu Mm-mm. ada 2, banyak kan? 3, 4 Bu. Tuh, ada banyak kan? Iya. Tuh, kalau dilihat dari tiap tahapan, itu pasti munculnya banyak nanti nilai berakhlaknya. Nah, makanya kita lihat dulu, minimal lihat di kegiatan gitu. Gitu ya, teman-teman semua ya. Mungkin ada pertanyaan, Tesita? Nilai kegiatannya, nilai berakhlaknya beda-beda Bu. Misalnya harus 7 tuh harus berarti sampai loyal ya, dari berorientasi pelayanan sampai loyal Iya, itu harus ada gitu ya Bu ya. ada Oh adaptif, gitu. harmonis, Pasti ada kan Bu? kolaboratif. Mm-mm, Pasti ada kan ya ada, Bu? ada. Ya Bu. Nanti, kalaupun teman-teman kayak tadi ya, misalnya Teh Sarah tadi, kompeten nggak ada di situ. Nanti ditanyain, lah emang bener ya nilai kompeten nggak ada di situ Oh, gitu. Padahal ada sebetulnya di situ. Coba nanti dilihat lagi, digali lagi gitu. Gitu teman-teman semua. Silakan digali lagi. Oh iya, teman-teman sudah dapat yang buklet agenda 2 belum? Belum ya? Saya lagi yang ngajarnya. Saya mau ngasihnya nanti pada saat klasikal. Tapi saya kasih sekarang ya. Ini diam-diam aja ya teman-teman. Saya kasih biar buat lebih gampang lagi dalam itu tadi mengidentifikasi atau menambahkan keterkaitan agenda 2 gitu ya. Dan ini ada di BKN kok teman-teman semua ya. Ini saya share. Saya udah share. Oh, contoh tadi udah ya teman-teman ya. Contoh laporan udah ya. Oke. Oke, saya nge-share buklet berakhlak. Ini mau saya share waktu klasikal nanti agenda 2 kan kita ketemu lagi. Tapi khusus kelompok ini buat apa menggali lagi nilai-nilai berakhlak. Di situ ada lagi dari kode perilaku, kemudian ada lagi perwujudannya seperti apa gitu. Oke, Tesita, ada pertanyaan lagi kah? sudah cukup Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Bentar ya, bukletnya masih OTW. Silakan teman-teman yang lain. Tadi ya yang sudah saya lihat itu tadi jadi fokus juga minimal kegiatannya 4 gitu ya. Misalnya tadi kayak Tesita ada tahapan kegiatannya tuh 4. Kira-kira mungkin bisa dijadiin kegiatan silakan, tapi dilihat lagi kira-kira masih bisa atau enggak gitu. Itu Tesita. Jadi jangan maksain kegiatan cukup 4 gitu. Bisa lebih boleh gitu ya. Jadi di tiap kegiatan minimal 4. Ada 4 kegiatan. Nah, di masing-masing kegiatan minimal ada 2 tahapan kegiatan gitu. Nah, ini ya teman-teman buklet agenda 2, buklet berakhlak. Silahkan teman-teman bisa download. Ini dari BKN, jadi di situ memang ada nih contoh-contoh perwujudannya. Jadi teman-teman bisa nih, oh kira-kira dari kegiatan ini keterkaitannya di nilai yang mana nih gitu. Misalnya nilai harmonis apa aja sih keterkaitannya gitu kan. Kemudian kolaboratif apa aja. Kemudian kira-kira oh kayaknya
loyal nggak ada deh, susah Bu, loyal misalnya. Loyal saya nggak nemu kira-kira gitu. Nah, bisa dilihat di sini karena di sini ada perwujudan perilakunya gitu. Itu teman-teman ada yang mau tanya lagi? Udah di-download semuanya? Dah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Silakan kalau mau nanya, nanya dulu aja nggak apa-apa. Nah, nanti Teh Sarah, Teh Sita, Teh Aisyah tadi ya yang metriknya sudah saya lihat, boleh dong nanti di-share lagi ke grup. Nanti saya lihat lagi. Ibu izin bertanya. Boleh. Ibu kalau misalkan kita mau bimbingan di luar jadwal itu bisa nggak? Mhm. Ya boleh nggak gitu? Bisa, Oh bisa, jadi boleh. tinggal chat ibu aja gitu ya? Harus rame-rame. Ya Mau bareng-bareng sendirian? gini. Ya maksudnya kayak aku Iya. nanyanya pribadi gitu. Oh, gitu. Hmm. Mau bisa eh, lewat WA berarti. Kalau mau rame-rame tadi ya kita sepakat tanggal 27 gitu ya pagi ya. Tanggal 27 pagi. Nah, nanti boleh lagi kalau misalnya kita kan ketemu lagi 3 Maret tuh. Kira-kira masih kurang nih gitu kan. Nah, sebelum tapi jangan ding karena 3 Maret itu saya maunya teman-teman 4 Maretnya itu udah fokus, udah nggak mikirin laporan. Yang penting Kamisnya 5 Maret itu seminar aja gitu. Ya kalau mau ini 24, 27 Sabtu kalau mau. Mau nggak Sabtu? Enggak Bu, maksud Aisyah tuh kayak kan di luar jam pelajaran tuh yang tanggal 27 karena kita bareng-bareng. Nah maksudnya Mau kalau misalkan sendiri kalau Teh misalkan mau Aisyah. pribadi gitu, kita Oke, boleh boleh. nggak sih chat gitu? Japri aja. Japri. Mm-mm. Oh Tapi jadi by bisa. Japri, nggak by Zoom. Enggak. Iya, Jadi by Japri Japri ya. aja. Iya, Japri aja nggak apa-apa. Hmm. Nggak apa-apa. Jadi boleh ya? Kan udah punya nomor saya kan? Nggak apa-apa, boleh. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama boleh ya teman-teman ya. Kalau misalnya di sini masih malu-malu gitu ya. Di sini masih malu-malu, boleh ya japri saya ya teman-teman ya. Saya saya mau ngelucu dulu nih. Saya open, bukan open. Saya open ke teman-teman ya. Ini pada nggak ketawa, gitu ya. Saya open ke teman-teman ya. Kayaknya pada ngantuk deh. Pada ngantuk ya. Oke. Terus tanggal 24 maunya gimana jadinya? Ini kalau siang-siang pada ngantuk. Kalau pagi udah beres belum? Tanggal 24 belum kan? Ya udah 24 siang, 27 pagi ya. Oke. Oke. Mana ada lagi yang mau tanya? Silakan ya teman-teman kalau yang mau japri silakan. Silakan kalau mau japri nggak apa-apa. Yang penting udah punya nomor saya kan. Asalkan nggak japri ke nomor yang lain ya. Gitu. Itu mah urusannya yang lain gitu. Kalau japri ke nomor saya gitu ya. Oke? Cukup? Nggak ada lagi pertanyaan? Ini kok pada lesu-lesu gini nih puasa kita kan ngabuburit. Teman-teman tukinnya udah cair belum? Belum. Belum, Bu. Oke. Ini saya baru dapat SMS. Tukin saya cair. Ikut senang, Saya Bu. langsung Pantesan tersenyum Ibu ceria. lebar. Iya. Iya dong. Barusan loh ini. Barusan. Semoga Makanya nular, saya Bu. langsung amin. Ya kan biasanya tanggal-tanggal segini kan tukin cair ya, gitu kan? Iya Ibu, betul. Oke. Yang lain nggak ada? Cukup teman-teman semua? Bener nggak ada? Cukup, Yakin? Bu.
Oke, kalau memang sudah cukup, kita ngabuburitnya selesai sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Dan silahkan dikerjakan tadi yang memang belum-belum. Kemudian silahkan yang mau japri saya, silahkan. Silahkan ya, saya terbuka untuk teman-teman semua gitu. Kalau yang butuh konsultasi atau bimbingan, silahkan japri aja gitu ya. Dan kita ketemu lagi nanti tanggal 24 Februari. Semoga bisa selesai semua. Makanya saya minta di siang hari aja ya, jam 13.30. Anggap aja teman-teman ngabuburit juga. Kalau misalnya nanti masih pada malu-malu, nanti saya tanya satu-satu ya, kayak tadi ya. Nggak apa-apa ya, kan kalau ditanyain satu-satu baru pada cerita tuh, baru pada bilang. Oke, kalau kayak gitu, cukup sekian aja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, namanya juga manusia gitu ya, teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Tadi kita udah sharing-sharing dan jangan lupa teman-teman, pokoknya ini semua teman-teman kerjain semua, teman-teman lakukan semua ya gitu ya. Dan jangan didiemin aja. Kalau didiemin aja yang ada nggak jadi itu ya, nggak selesai gitu. Yang penting dikerjain aja gitu. Kita jalanin semuanya ini. Teman-teman udah proses sampai di sini itu sangat luar biasa gitu kan. Tinggal proses ini aja, kita ke depannya ya kita lanjutkan gitu kan. Biar teman-teman ya itu tadi lulus dan terima gajinya 100%. Nah, itu kan yang kita inginkan gitu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat sore dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan gitu ya. Dan dalam proses puasa ini juga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya izin live. Teman-teman boleh juga kalau mau live langsung juga nggak apa-apa. Oke, Oke? Makasih terima banyak, kasih Bu. Bu. Makasih Terima banyak kasih ya Ibu semuanya. bimbingannya.